Ini adalah black hole, dan ini adalah router untuk jaringan Wi-Fi. Sekilas, mungkin antara black hole dan Wi-Fi terkesan nggak ada hubungannya. Tapi, teknologi Wi-Fi yang bisa jadi sekarang lagi kalian pakai untuk akses internet, untuk nonton video ini, bisa jadi teknologi Wi-Fi tidak akan bisa ada tanpa black hole. Gimana? Ini adalah sebuah cerita yang sangat menarik tentang bagaimana tim ilmuwan yang melakukan riset tentang black hole menjadi cikal bakal dari teknologi Wi-Fi yang kita gunakan sekarang ini. Jadi konteksnya, pada tahun 1974, Stephen Hawking baru saja mempublikasikan teori ilmiahnya bahwa lubang hitam atau black hole sebenarnya memancarkan radiasi. Jadi, tepat di area luar dekat batas black hole ada pancaran radiasi lemah yang keluar dari black hole yang disebut dengan Hawking radiation. Tentu saja hal ini agak membingungkan para ilmuwan karena black hole kan dia menarik semua benda, bahkan cahaya aja nggak bisa lepas. Tapi ternyata analisis dari Stephen Hawking menunjukkan bahwa di area luar dekat batas black hole ada sebagian pancaran radiasi lemah yang dipancarkan keluar. Dari sini, para ilmuwan kemudian berlomba-lomba untuk menguji hal ini secara eksperimen. Jadi mereka mencoba untuk mendeteksi pancaran radiasi dari black hole. Termasuk ilmuwan yang berusaha untuk membuktikan hal ini adalah John O'Sullivan, seorang ilmuwan astronomi asal Australia. Dia dan timnya membangun peralatan khusus, menyempurnakan teleskop radio, merekam banyak sekali data pengamatan dengan tujuan untuk mencari sebuah sinyal yang membuktikan apakah radiasi Hawking tersebut memang benar ada atau tidak. Singkat cerita, setelah mereka lama mencari, mereka gagal mendeteksi radiasi dari black hole. Dan di tengah kegagalan itu, Pak Sullivan menyadari bahwa sinyal dari luar angkasa itu datangnya benar-benar berantakan, banyak gangguan dan sulit dibaca. Makanya susah untuk mendeteksi radiasi dari black hole. Oleh karena itu, dia butuh sebuah cara untuk memisahkan sinyal yang benar dari semua sinyal-sinyal gangguan itu. Dan jawaban dari permasalahan ini adalah sebuah metode matematika bernama fast Fourier transform atau FFT. Ini adalah sebuah metode matematika yang memecah suatu sinyal kompleks menjadi komponen-komponen yang lebih sederhana. Sehingga sinyal yang penting ini nanti bisa dipisahkan dari semua pengganggunya dan bisa dianalisis. Ide ini ditulis oleh John O'Sullivan dalam paper ilmiahnya pada tahun 1977. Fast Fourier transform sendiri itu udah ada ya sebelumnya, tapi ide untuk menerapkan metode ini untuk pemrosesan gelombang radio dari pengamatan untuk black hole ini adalah kontribusi dari John O'Sullivan. Jadi kalau sinyal dari luar angkasa yang berantakan tadi itu bisa dipisahkan, analisisnya nanti akan bisa jadi lebih mudah. Tapi selama bertahun-tahun, waktu itu Pak Sullivan masih berada di Belanda, dia belum berhasil membuat sebuah perangkat komputer yang bisa benar-benar menjalankan sistem fast Fourier transformation itu. Kemudian pada tahun 1983, John O'Sullivan kembali ke Australia, kemudian dia bergabung dengan lembaga riset nasional Australia, CSIRO, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, dan dia memimpin Signal Processing Group pada divisi radiofisika. Disinilah kemudian idenya terrealisasi. Chip komputer untuk menghitung FFT pertama berhasil dibuat pada tahun 1988. Akan tetapi, bahkan ketika chip komputer untuk FFT ini berhasil dibuat, teknologi ini belum bisa membantu untuk mendeteksi radiasi dari black hole lagi-lagi. Karena ternyata sinyal dari radiasi black hole ini benar-benar sangat lemah, dan teleskop radio di masa itu belum cukup sensitif untuk menangkap sinyalnya. Dan akhirnya Pak Sullivan pun meninggalkan riset tentang black hole itu akhirnya. Bisa dibilang proyek penelitiannya gagal di sini. Akan tetapi, secara terpisah ternyata chip yang sudah berhasil dibuat tadi punya potensi penerapan lain. Chip ini menjadi titik awal dari teknologi Wi-Fi. Bagaimana bisa? Jadi, komputer pribadi sudah mulai masuk ke rumah dan kantor-kantor di era tahun 1980-an. Permintaan komputer saat itu semakin banyak dan semakin banyak perangkat, artinya semakin besar kebutuhan untuk menghubungkan masing-masing perangkat komputer ini, baik itu untuk berbagi file atau untuk nyambungin ke printer misalnya.
Tapi di waktu itu, komputer masih pakai kabel untuk menghubungkan setiap perangkatnya. Meskipun ini memang ya bisa bekerja, tapi hal ini jelas tidak praktis. Kantor pun jadi penuh dengan kabel yang ruwet ya kabelnya, dan perangkat pun kemudian nggak bisa dipindah secara sembarangan. Sehingga dari sini muncullah ide jaringan nirkabel atau wireless dengan menghubungkan perangkat-perangkat ini tadi melalui gelombang radio. Idenya bagus, akan tetapi realisasi dari ide ini ternyata tidak mudah. Masalahnya, gelombang radio untuk sistem komunikasi wireless ini kalau di dalam ruangan, sistemnya akan menjadi acak. Misalnya, ada suatu komputer yang memancarkan gelombang radio. Nah, masalahnya, gelombangnya ini kan tidak bisa langsung sampai di komputer yang dituju. Akan tetapi, gelombangnya ini nanti akan menyebar ke seluruh ruangan, kemudian mantul ke tembok, mantul ke langit-langit, mantul meja, mantul pintu, dan seterusnya, baru sampai di device-nya dengan waktu dan arah yang berbeda untuk setiap pantulannya. Nah, sinyal-sinyal yang memantul-mantul ini semuanya saling bertumbuk, saling melemahkan, sehingga informasi yang diterima pada komputer yang menerima sinyalnya menjadi rusak atau salah baca. Nah, di sini Pak Sullivan menyadari kalau masalah ini mirip seperti sinyal gelombang radio dari luar angkasa yang dia coba amati sebelumnya ketika dia mengamati black hole. Sinyal lemah dari luar angkasa datang dengan berantakan, banyak pengganggunya, dan semuanya saling mengganggu. Sehingga dari sini dia tahu solusi yang bisa digunakan, yang sebelumnya sudah berhasil dia buat untuk riset black hole, yaitu chip komputer fast Fourier transform. Dari sini, tepat setelah timnya Pak Sullivan berhasil membuat chip FFT, mereka membentuk proyek bernama WLAN, Wireless Local Area Network, untuk menciptakan jaringan nirkabel yang secepat jaringan kabel. Mereka akhirnya berhasil membuatnya, dan temuan ini berhasil dipatenkan pada tahun 1992 di Australia dan 1996 di Amerika Serikat. Sehingga perangkat dan sistem wireless mulai makin banyak sejak saat itu. Oke, ini adalah kontribusi penemuan yang sangat luar biasa ya, teman-teman. Ya, kalian tahu sendirilah gimana ribetnya kalau urusan kabel-kabel itu emang sangat ruwet, dan kalau ngirim file antar komputer harus lewat kabel itu juga nggak efisien. Makanya kita memang butuh teknologi wireless yang bisa mengkonekkan semuanya jadi mudah dan cepat. Dan hal ini pun juga sama dalam urusan bisnis. Bisnis itu asalnya memang ruwet, banyak banget yang harus diurusin, mulai dari ngurus catatan penjualan, stok di gudang, sampai ke laporan keuangan dan lain-lain. Ribet semuanya. Sama kayak kabel-kabel komputer zaman dulu ini. Tapi sebenarnya ada solusi dari masalah bisnis ini yang bisa bikin sistem bisnis jadi mudah dan efisien. Yang ini bisa dilakukan dengan Odoo. Jadi Odoo ini adalah sebuah software ERP Enterprise Resource Planning yang dirancang untuk mengelola operasional bisnis dengan sangat mudah. Ada lebih dari 70 modul aplikasi yang siap dipakai dan semuanya saling terintegrasi. Misalnya ada modul sales untuk mengelola penjualan, ada app accounting untuk mengelola keuangan, dan ada banyak lagi app lain seperti inventory, website, invoice, dan lain sebagainya yang bisa menghemat waktu. Dan menariknya lagi, penggunaan Odoo ini pun bisa fleksibel disesuaikan di berbagai industri. Jadi mau kalian bisnisnya di bidang retail, bidang manufaktur, kesehatan, konsultasi, dan lain sebagainya, modul-modul aplikasi Odoo bisa disesuaikan untuk mendukung sesuai kebutuhan bisnis kalian. Sebagai contohnya, kita bisa ambil case untuk bisnis toko hardware misalnya. Jadi kalau di bisnis hardware store, tantangan terbesarnya itu kan untuk mengelola ribuan SKU atau jenis barang. Jadi bayangin aja, misalnya kalian perlu nyatet data stok baut dengan ukuran yang berbeda-beda, masing-masing jumlahnya juga berbeda. Belum lagi, masih ada ratusan produk lain yang pokoknya ribet lah kalau dilakukan secara manual. Tapi dengan Odoo, pengelolaannya jadi sangat simpel. Misalnya, dengan modul aplikasi Point of Sale atau POS dan inventory, jadi ketika kasir nge-scan barcode barang yang ada di toko, sistem Odoo nanti akan langsung mengurangi stok barangnya yang ada di gudang secara real time. Dan kemudian fitur ini pun juga bisa diintegrasikan lagi dengan modul yang lain, misalnya nyambung ke pembuatan faktur, manajemen karyawan, toko online, dan lain sebagainya.
Pastinya, Odoo bisa di-custom sesuai kebutuhan industri kalian. Dan ini pun sudah support berbagai praktik bisnis yang ada di Indonesia. Mulai dari urusan pajak, kemudian metode pembayaran lokal, hingga integrasi dengan marketplace dan online delivery. Kalian bisa mulai dengan pakai aplikasi yang sedang dibutuhkan dulu saja, lalu bisa dikembangkan sesuai kebutuhan kalian secara bertahap. Jadi silahkan cobain Odoo teman-teman, silahkan kalian bisa klik aja linknya di deskripsi untuk cobain secara gratis, dan kalian pun bisa ngobrol bareng pakar Odoo untuk konsultasi dulu sesuai kebutuhan kalian. Linknya ada di deskripsi ya. Kemudian, karena memang metode temuan Pak Sullivan dan timnya ini sangat efektif untuk komunikasi wireless, sistem ini dijadikan salah satu standar oleh Organisasi Elektronika Internasional, diberi kode nama IEEE 80211A. Metode temuan Pak Sullivan ini pun bisa transfer data lebih cepat dibandingkan dengan alternatif metode wireless yang lainnya. Jadi dalam konteks komunikasi komputer secara wireless, ada beberapa metode ya. Dari Pak Sullivan tadi standarnya adalah IEEE 80211A. Kemudian dari ilmuwan lain ada lagi yang jadi standar IEEE 80211B, 80211N, dan banyak lagi lainnya. Nah, dari nama-nama standar itu tadi, namanya kan jelas sangat susah ya. Orang nggak mungkin ingat. Makanya secara terpisah, nama Wi-Fi pertama kali digunakan pada Agustus 1999 oleh agensi bernama Interbrand. Yang jelas, nama Wi-Fi ini lebih mudah diingat daripada kode nama IEEE 80211A. Nah, terkait dengan nama Wi-Fi, kata Wi-Fi kadang ada yang mengartikan sebagai singkatan dari kata wireless fidelity. Tapi sebenarnya, ketika nama Wi-Fi ini dibuat, ini tuh sebenarnya bukan singkatan, ini cuman permainan kata aja dari kata hi-fi, high fidelity, yang ini udah dikenal di industri audio, yang artinya ya kualitasnya bagus lah, hi-fi, yang kemudian diplesetin jadi Wi-Fi. Dan core teknologi dari Wi-Fi yang kita gunakan sekarang ini asalnya adalah dari solusi matematika berbasis fast Fourier transform yang dibuat oleh John O'Sullivan dan timnya. Yang solusi ini lahir dari usaha untuk mendeteksi radiasi lubang hitam, di mana mereka gagal mendeteksinya. Dan bahkan sampai sekarang pun secara eksperimen, para ilmuwan masih belum berhasil mendeteksi langsung radiasi dari black hole, saking kecilnya nilai radiasi yang dipancarkan. Sama seperti semua teknologi, sistem komunikasi wireless pun terus berkembang, melengkapi kelemahan-kelemahan yang ada. Misalnya, untuk sinyal Wi-Fi, kelemahannya adalah di waktu itu dia bisa melemah karena jarak, kemudian terhambat oleh tembok beton atau logam, atau sinyalnya menjadi lemah ketika dipakai oleh banyak device secara bersamaan, dan lain sebagainya. Makanya, standar komunikasi Wi-Fi pun terus berkembang. Dari Wi-Fi 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang terbaru adalah sampai Wi-Fi 7. Wi-Fi 1 kecepatannya adalah di 11 Mbps. Ini adalah yang pakai solusi awal dari Pak John O'Sullivan. Dan Wi-Fi 7 kecepatannya sekarang bisa sampai di 46 Gbps. Gila juga ya, secepat itu buat apa ya? Dan dari semua perkembangan itu, core teknologinya sejauh ini masih sama, yaitu chip FFT untuk mengurai tumpukan sinyal menjadi sinyal yang jernih. Ditambah lagi dengan pemrosesan lanjutan dengan berbagai macam metode. Ada OFDM, OFDMA, dan lain-lain. Wi-Fi modern pun juga sekarang punya dua frekuensi utama, yaitu ada di 5 GHz dan 2,4 GHz. Kalau untuk frekuensi 5 GHz, dia bisa lebih cepat, akan tetapi jangkauannya lebih pendek. Sementara kalau untuk yang frekuensi 2,4 GHz, dia bisa lebih jauh dan lebih menembus dinding, tapi kecepatannya lebih lambat. Atas kontribusinya dalam membangun fondasi teknologi dari Wi-Fi ini, John O'Sullivan mendapatkan penghargaan tertinggi untuk ilmuwan Australia pada tahun 2009, yaitu Siro Chairman Medal dan Australia Prime Minister Prize for Science. Jadi itulah dia asal-usul bagaimana Wi-Fi diciptakan. Dimulai dari John O'Sullivan yang gagal menemukan sinyal dari radiasi black hole,
sampai ilmu dari kegagalannya ini digunakan kembali untuk memungkinkan jaringan wireless bisa bekerja. Dan disitulah justru poin menariknya. Penemuan besar kadang tidak datang dari hasil yang langsung sempurna, tapi justru bisa datang dari kegagalan. Jadi setelah kalian nonton video ini, lain kali kalau kalian connect ke WiFi, ingat satu hal penting ini teman-teman. Sinyal yang kalian pakai untuk internetan, untuk nonton YouTube, untuk chat-chatan, untuk buka media sosial, dan lain sebagainya, dulunya dirancang untuk mendeteksi radiasi lubang hitam. Dan meskipun tujuan aslinya gagal, temuan ini tetap bisa berhasil untuk kita manfaatkan setiap hari hingga saat ini.